beruang aja, gue mau ngelewat Peladen, kenapa wa kan gelap, ntar dibegal lu, gue bilang gitu. Gak apa-apa biar cepet, dia bilang, biar cepet pulang. Dia tabrak kereta sekitar keseret sama kereta itu sekitar 100 meter. Tapi gue ngerasain kok yang namanya kaca pecah, gue ngerasa segala macem. Biarin aja deh, kalau misalnya emang gue harus mati, biarin aja, nggak apa-apa gue mati bakar. Meninggal tuh totalnya 3 dulu, yang satunya kan kritis. Ada keluarga ini korban perampokan, dibuangnya ke laut. Iya, otaknya caur, kayak tempurungnya tuh gitu loh, ngerti nggak? Penyok, ada juga bentuk anak kecil. Ininya udah mau putus, tangannya tuh juga udah mau putus, kayak tinggal dikit lagi. Mulutnya nih dari sini ke sini, tapi sambil nangis, oh gitu-gitu. Gini-gini tuh rambutnya udah separuh botak. Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, tidak kurang satu dari apapun. Di sini gue kedatangan temen gue. Di sini dia bakal nyeritain kisah tragedinya dia, kecelakaan yang memakan korban. Oke, langsung aja kita kenalin. Gue Ella, nama asli gue Nurlela Ferita, gue temennya Mamat. Dan di sini gue bakal sharing sih, jatuhnya gue bakal ya berbagi cerita sama teman-temannya Mamat dan sekaliannya, dan penonton juga tentang ya tragedi gue yang memakan beberapa korban. Oke, di sini temen gue juga bakal ngelurusin berita-berita yang simpang siur sama berita-berita yang mungkin salah ya di sosial media. Oke lah, coba dong lah ceritain dari pertama pas lagi sebelum kejadian lu kecelakaan itu. Jadi di sini gue mau berbagi cerita ya, sekalian gue mau ngelurusin berita yang kurang enak deh kalau menurut gue. Jadi gue adalah salah satu korban dari kecelakaan yang merenggut beberapa nyawa teman-teman gue. Jadi di sini gue mau cerita awal dari gue pergi sampai dengan kejadian itu. Jadi awalnya itu malam hari Jumat, malam Sabtu, tanggal 12 Januari 2018. Gue sama teman-teman gue ini mau jalan-jalan. Emang karena gabut juga kan, teman gue juga ngajakin. Akhirnya gue jalan-jalan nih. Gue titik kumpulnya gue ke Kedaung, ke tempat temen gue lagi nungguin mobil dia kan nyewa mobil sekalian. Gue ke Kedaung, mobil datang nih sekitar jam 10-an sih gue berangkat. Nah, berangkat itu gue harus ngejemput temennya temen gue ini ke daerah Depok. Oh, dari Depok. Berarti lu dari Kedaung itu masih berdua? Gue masih berempat. Oh, itu berempat? Gue berempat situ. Jemput 2 temen gue ini di Depok, di Limo. Jadi awalnya ini gue sama temen gue yang di depan, yang belakang temen gue berdua juga, dari Kedaung sampai Depok. Dan sampai ke Depok itu gue kurang lebih jam 11-an, jam setengah 12. Terus gue langsung jalan sih, langsung tektok dari Depok, langsung karena bingung mau kemana. Ujung-ujungnya seniornya sebenarnya kayak abang gue ya. Abang gue ini request mau ke pantai. Cuman kalau ke Anyer kan waktunya jauh. Dan temen gue ini almarhum N ini, dia ini pagi-paginya mau ada acara keluarga. Jadi gue mikir kayak kalau lu mau ngeliat pantai udah kita ke Ancol. Akhirnya gue gabut ke Ancol. Dari situ gue juga sebenarnya udah nggak jelas kayak gabut ya kan, kayak lu tengah malam ngeliatin ombak, sok-sok anak slang banget hidup lo kayak gitu. Gue juga nggak lama di sana, gue gabut, gue jalan-jalan di jembatannya, gue gue cerita-cerita segala macam, gue foto-foto segala macam sama temen-temen gue. Tapi di situ sebenarnya gue ada ngerasa hal yang aneh karena di situ gue kan kondisinya gue berenam, gue ngefotoin temen gue itu backlight, jadi arah lampu di gue dan gue fotonya ke sana. Otomatis kalau lu foto backlight itu yang kelihatan pasti bayangan. Iya, bayangan. Tapi pas gue foto itu sebenarnya gue mikir kayak nggak ada yang aneh sih. Cuman pas gue tekenin, gue lihat temen gue nggak ada bayangannya semua. Cuman ada bayangan gue sama bayangan temen gue satu. Itu sebelum kejadian tuh ya? Iya, gue fotoin. Foto-foto. Ada hal-hal yang aneh juga kan, kayak anjir, kok nggak ada bayangannya daripada kok cuman bayangannya cuma 2 orang. And then gue langsung, tadinya gue mau nganterin teman gue ini pulang. Abis itu gue mau senang-senang lagi, gue pengen ke Taman Safari. Oh, setelah dari Ancol lu mau mau nganterin temen gue dulu. Pulang temen gue yang satu ini. Iya, jadi banyak berita yang beredar tuh, gue nggak ke Ancol, tapi gue ke bar segala macam. Jadi sebenarnya tuh enggak, gue ke Ancol,
Terus gue sempat kulineran kan ke Kota Tua, terus gue sempat ya ngiter-ngiterin Jakarta lah. Juga banyak di berita juga katanya abis dari bar, katanya semua yang kecelakaan itu positif sabu katanya segala macam. Di sini gue ngelurusin itu semuanya salah karena dari tindakan polisi pun gue nggak pernah ngalamin yang namanya tes urin ya. Bahkan tes urin itu keluarga gue sendiri yang ngetes, karena kan kayak banyak banget digunjing sama tetangga juga kan. Di situ gue mau ngasih tahu kalau itu nggak benar. Jadi gue pure, gue dari Ancol, gue ya namanya pemuda lapar ngiterin Jakarta lah, gue ke Kota Tua, gue ke Gultik makan segala macem. Akhirnya gue udah ngerasa udah bete nih, dan temen gue juga kan nggak bisa subuh banget, nggak enak. Akhirnya gue mutusin untuk pulang. Lu pulang jam berapa? Pas lagi nganterin temen lu yang satu ini? Pas nganterin temen gue yang satu ini, gue pulang dari Gultik sekitar jam 2:30-an. 2:30? Iya, 2:30-an. Gue jalan, itu tadinya kan mau lewat jalan biasa, jalan raya. Cuman ya teman gue yang rumahnya ini, yang rumahnya daerah Peladen itu, dia request, gue mau lewat Gang Beruang aja, gue mau ngelewat Peladen, kenapa wah kan gelap, ntar dibegal lu, gue bilang gitu. Gak apa-apa biar cepet, dia bilang. Biar cepet pulang, dia bilang gitu. Oke, akhirnya ya diturutin dong. Karena mungkin kayak, iya juga sih, mungkin dia ngantuk. Nah, gue sampai situ, gue nggak selang lama, tiba-tiba ya kejadian itu, mah. Kejadian pas kecelakaan ditabrak kereta itu? Yes, gue ketabrak mobil sih, lebih tepatnya mobil yang mobil buah sama teman-teman gue ini, ya ketabrak kereta, sekitar keseret sama kereta itu sekitar 100 meter. 100 meter? Iya, dan berhentinya itu mobil sekitar 25 meter sampai 30 meter dari rel kereta itu. Posisi mobilnya tuh gimana tuh lah pas lagi ketabrak itu? Posisi mobilnya gue di tengah rel, mobilnya mati. Maksudnya lu posisinya duduknya di mana? Gue di paling belakang sebelah kanan, kereta dari kiri, dari Pondok Ranji menuju Jurang Mangu. Nah itu keretanya itu juga kereta barang ya? Iya, kereta batu bara jurusan Merak. Yes. Nah berarti lu di kanan, nah teman lu dua depan sama terakhir lu dua gitu ya? Iya, jadi berenam. Nah kereta dari kiri. Dari kiri, terus mental 100 meter. Itu mobil gue udah bolak-balik sih. Gue ngerasain pala gue ini ngadu sama kaca mobil. Kayak banyak banget sih jedotan. Tapi gue nggak pernah mikir kalau gue bakal kehilangan temen gue. Gue nggak pernah kepikiran, karena gue mikir gini, toh gue nggak luka, jangankan luka sedikit pun nggak mati. Jadi ada memar atau ada apapun di badan gue nggak ada. Itu pure gue nggak luka sama sekali. Keajaiban ya. Iya, itu ini sih lebih kayak mukjizat dari Allah. Mungkin gue lagi dilindungin aja. Bener-bener. Tapi gue ngerasain kok yang namanya kaca pecah, gue gitu ngerasain segala macem. Gue duduk dulu, gue mikir gue udah pasrah karena gue mikir kayaknya bakal jadi kayak Fast and Furious gitu loh. Biarin aja deh, kalau misalnya emang gue harus mati, biarin aja, nggak apa-apa gue mati bakar. Gue mikir kalau misalnya emang itu ya udah gue ikhlas, bismillah aja. Tapi gue mikir gue kan pendosa ya, masa gue gampang banget kayak untuk mengucap syahadat segala macam. Berarti nggak parah nih, toh gue juga nggak kenapa-napa. Teman-teman gue ada yang kayak teriak kayak kesakitan dan segala macam. Gue pikir kayak patah tulang atau apa. Pas gue balikin teman gue yang di depan ini, kakak kenapa? Apanya yang sakit? Apa yang patah? Pas gue balikin palanya, itu mukanya hancur, syaur. Gue langsung kayak gris itu, gue bener-bener kayak kesambar petir, dan gue notice gue belum mati. Gue minta tolong sama orang. Gue minta tolong sama warga. Aneh sih, gue nggak tahu orang mau percaya sama gue atau enggak. Jadi sebelum gue minta tolong dan sebelum warga ada yang datang, itu gue ngeliat engkong gue. Di situ ada engkong. Gue nanya, kok ngapain sono? Inilah tabrak kereta, tolongin Ella segala macam. Nah tiba-tiba ada bapak-bapak, itu manusia atau bukan? Dia bilang kayak gitu. Karena emang posisi gue kecelakaan itu kayak nggak logis banget. Iya, gue di tengah kebon soalnya. Mobil juga posisi udah hancur parah kan di situ. Masalah itu pas lagi kejadian kecelakaan itu apa yang lu rasain lah? Nggak ada. Gue nggak ngerasa sakit, gue nggak ngerasa apapun. Karena gue keluar dari mobil pun sendiri. Karena kan kakek-kakek nanya,
itu manusia atau bukan ya, gue gas dong karena gue mikir teman-teman gue nih anjing. Gue tuh habis kecelakaan, lu mendingan manggil warga tolongin gue. Dia cuman kayak tolong, akhirnya warga beberapa banyak yang datang. Itu sempet kayak nggak ngambil tindakan apa-apa, cuma ngeliat aduh itu kayaknya ada yang mati nih, ada yang meninggal. Di situ gue nggak bisa nangis nggak apa karena mungkin gue shock ya. Walaupun gue nggak luka tapi gue masih kayak kaget lah, gila lu orang baru banget kok segala macem. Gue ngobrol tuh, gue minta tolong sama warga ngeluarin teman gue yang meninggal di tempat 2 orang. Gue ditanya masih bisa jalan nggak mbak? Masih sadar? Masih. Yaudah mbak keluar sendiri biar saya urusin teman mbak. Oke pak. Teman gue yang di satunya ini udah luka, palanya bocor, terus kayaknya patah tulang daerah sebelah kiri. Gue bantu, lo gimana bang? Gue angkat nih. Udah akhirnya gue ngeluarin teman gue juga, gue ngebantuin. Gue di situ mau nolongin teman gue yang kejepit itu, tapi ditahan sama warga. Gue berontak lah anjir karena sebelum dia nggak bisa ngomong apa-apa dia minta tolongnya ke gue. Aduh beb, kaki aku kegencet, tolongin aku, dia bilang kayak gitu. Ya gue langsung kayak tenang Wak, gue ngeluarin ini dulu, baru lu gue tolongin. Pas gue kayak gitu malah dia tolongin sama warga. Kan kayak gue mau ini loh, gue udah janji. Sebenarnya sedih karena dia tuh minta tolongnya sama gue, bukan sama lu pada, tapi kayak gue dihalang-halangin kayak udah sabar segala macam. Mungkin maksud warga di situ mungkin baik ya, karena lu juga korban ya kan, maksudnya lu juga kenapa-napa, mungkin maksud warga gitu ya. Cuma sebelum kejadian itu lu ada ngerasa ada yang ganjil nggak sih, kayak gue kayak bakal kecelakaan gitu, apa firasat? Gue ngerasain karena yang tadi gue bilang ada foto nggak ada bayangannya. Itu satu dari situ. Yang kedua, abang gue yang gue bilang ini yang gue jemput di Depok, dia ngomong gini, gue mau ngeliat laut, gue mau ngeliat pantai. Siapa tahu besok belum bisa ngeliat, nggak ada yang tahu besok bisa ngeliat lagi atau enggak. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia foto sama sama calon istrinya, dia minta fotoin gue buat kenang-kenangan. Di situ gue mulu yang disebut lah, fotoin lah ini lah itu. Ya sini gue fotoin buat kenang-kenangan nih, biar orang rumah tahu kalau gue udah ke pantai. Oke, gue fotoin segala macem. Gue ngerasa gimana ya, pasti orang tuh pernah ngerasain yang namanya kayak tidur di mobil, tapi kalau misalnya udah mau nyampe rumah tuh kayak krep-krep, ngerti nggak, kayak udah mau nyampe kayak gitu kan. Iya, nah gue ngerasain itu sebelum kecelakaan. Dan temen gue yang di tengah ini ngomong, sesudah nganterin ini kita bakal ke puncak, kita seneng-seneng bunda. Nah yang ceweknya cuman bilang nggak mau, bunda capek, ayah ikut sama bunda, sebentar lagi kita pulang, kita tidur. Di situ gue notice aja, rumah lu di Depok, tapi dengan gamblangnya ntar kita pulang, ayah bentar lagi ikut bunda, kita tidur. Ya gitu. Cuma pas lagi terjadi kecelakaan itu, semua yang masih bisa jalan segala macem itu di situ lu doang. Gue doang. Temen gue masih sadar, cuman dia ya namanya tulang patah, dia masih kayak gini doang. Dia juga kayak jalan masih kepincang-pincang. Cuma setelah kecelakaan segala macem, akhirnya di situ ada makan korban jiwa nggak? Meninggal di tempat 2, meninggal di rumah sakit 2. Cuman yang satu sempat kritis 2 mingguan. Ya, jadi yang meninggal tuh totalnya 3 dulu, yang satunya kan kritis. Berarti di tempat 3 gitu? Di tempat 2, di rumah sakit 1, yang satunya kritis. Yang satunya kritis. Akhirnya yang kritis ini kan di berita katanya ada 4. Kritis ini meninggal juga. Oh, meninggal tapi juga. Tapi beda harinya, beda jauh kan. Sempat 2 minggu. Sempat, berarti yang satu ini sempat ada perawatan dulu. Iya, sempat dapat perawatan dulu di rumah sakit. Oh, pas lagi habis kejadian itu apa yang lu rasain, Sela? Gue bingung, gue harus bersyukur karena gue selamat dan gak kenapa-napa. Apa gue harus kayak gimana, karena gue bercaur di situ, karena gue mikir kayak anjir, gila loh. Gue mikir kayak anjing. Dan di situ pun gue nyampe rumah sakit, gue nggak dapet penanganan apapun. Gue cuma ditanya, mbak siapa, saya juga ketabrakan. Korban. Terus dia cuma, mbak ada luka? Enggak. Ya udah mbak tunggu di ruang tunggu aja. Gue di situ, gue duduk di ruang tunggu. Akhirnya kan gue udah bareng sama polisi. Udah bareng sama polisinya nyuruh, udah di mobil aja biar AC dinyalain, biar lu istirahat, biar mbaknya istirahat. Nggak bisa anjir. Gue nggak bisa nangis, tapi gimana ya? Masih bingung terus. Asli kayak gue habis kecelakaan ya, gue masih nggak percaya gitu. Akhirnya kayak
polisinya sempat ngomong kok, temen kamu yang cewek meninggal. Oh ya udah, gue dengan gampangnya gue ngomong oh ya udah, kamu nggak apa-apa sih, juga nggak tahu apa yang saya rasa, gue pengen ngomong kayak gitu. Akhirnya gue dibawa ke ini Polsek Ciputat untuk dimintai keterangan dari A sampai Z-nya. Di BAP di sono. Ya, jadi cerita awalnya dari mana segala macemnya ya kan. Gue tulis, saya dari sini, saya dari Depok ke Ancol terus makan bla bla bla. Gue tulis semuanya. Akhirnya siangnya keluarga gue datang. Awalnya gimana ya? Mungkin karena dulu gue bandel kali ya. Jadi pas bapak gue datang itu dia bukannya sedih atau apa, dia ngamuk. Lu tawuran lagi Lela. Oh, lu disangka tawuran. Iya, gue disangka berantem sama orang. Akhirnya ditenangin sama polisi, diceritain, dijelasin. Akhirnya alhamdulillah bokap gue ngertiin segala macam. Udah gue balik, gue nyampe rumah. Itu gue masih bingung. Apa ini? Apaan sih? Iya, ini apaan sih dari tadi orang gitu loh. Apa sih? Gue juga nggak bisa ngejelasin ekspresi atau yang gue rasain. Di situ gue nggak ngerti. Akhirnya engkong gue yang gue lihat ada di TKP tapi hilang itu dia ngomong mandi sana kayak gitu. Ya udah akhirnya gue mandi. Di situ gue ngerasa kayak kewarasan gue baru dikasih lagi sama Tuhan. Zep. Di situ gue baru satu gayung ser. Di situ gue nangis. Gue bener-bener nangis anjing. Gue bener-bener kayak anjing. Gue bener-bener nangis. Rumah gue ngamuk sengamuk-ngamuknya. Depresi parah dari. Parah. Gue kayak baru banget dikasih kesadaran, lu habis tabrak gini temen lu ini. Gue langsung kayak anjing gitu loh, kayak anjir. Ya, sadar berarti abis lagi di itu lu sempet kayak nggak sadar gitu, lu pun nggak sadar gitu. Iya, gue pun nggak sadar. Bukannya gue sadar gue ketabrak kereta, tapi yang gue pikirin tuh kayak ini tuh sepele anjir, orang gue aja nggak luka. Gue mikir kayak gitu kan. Tapi pas gue tahu ada korban jiwa segala macam dan gue tahu itu kayak anjing, sedih banget. Parah kan. HP gue kan sempet hilang, akhirnya dibalikin lagi sama polisinya, ketemu HP gue. Ketemu di situ gue ngeliat WA segala macem. Gue awalnya masih mikir ini mimpi buruk, tolong ini mimpi buruk, nggak apa-apa ini mimpi buruk. Pas gue di situ gue tambah sadar gue kehilangan satu-satunya sahabat gue, bener-bener sahabat gue dari kecil. Anjing, di situ gue kayak pukul banget, parah. Itu gue ngerasa bersalah banget karena gue yang ngajak dia jalan-jalan. Gue sampai maksain, gue sampai ngomong, lu bukan sahabat gue kalau lu nggak ikut gue. Masa gue sendirian sih ceweknya, gue kan sepiknya nggak ada cewek lagi. Gue nggak mau sendirian, gue nggak suka, ntar nggak ada teman-teman buat kayak ngobrol-ngobrol. Gue nggak mau nanti jadi nyamuk. Akhirnya diikut, gue izin ke keluarganya. Di situ gue ngerasa dan gue mengaku gue salah. Gue bohong, gue ngomong ke orang tuanya dia. Orang tua gue pulang kampung, dia nemenin gue di rumah dan paginya bakal dianterin pulang karena emang dia juga ngomong kalau dia ini mau jadi pagar ayu. Oh, dia paginya mau jadi pagar ayu. Iya, kakak sepupunya ini nikah. Gue ngerasa terpuruk banget karena gue mikir gini loh, bener dianterin pakai mobil tuh teman gue, mobil jenazah. Siapa sih yang nggak kepukul anjing kayak gitu? Sedih banget ya. Udah kayak gitu gue denger banyak kayak berita yang simpang siur, katanya gue loncat duluan segala macem. Gue nggak peduli sih orang ngomongin apa tentang gue, tapi gimana perasaan keluarganya temen gue. Iya. Dengan banyak fitnah yang tentang gua loncat duluan nyelamatin diri sendiri, gua tak kayak sakit sih situ. Di situ juga beritanya nggak benar ya, lu lompat juga. Ada yang bilang gua lompat, ada yang bilang abis pada mabok, ada yang bilang semuanya positif makin narkoba. Banyak yang bilang kayak gitu, sampai gua pernah nge-DM Polseknya ini. Saya Nora Fernita, yang mengalami kecelakaan ini. Saya bisa memberikan bukti bahwa saya belum melakukan tes urin dari pihak kepolisian. Karena nyokap gue sampai beli alat tes urin. Iya. Nyokap gue beli alat tes urin ya emang karena gue bersih. Gue kayak sedih aja gitu loh. Gue ngeliat di media sosial banyak banget yang ngebully. Iya. Pada make sih gini-gini, ya ampun masih muda bla bla bla. Lu nggak tahu ya ceritanya. Lu nggak ngerasain di TKP. Lu cuma bisa ngomong dan lu cuma bisa ngehakimi. Nah itu dia buruknya orang Indonesia menurut gua gitu, ketika ada sesuatu ngapa harus ada kambing hitamnya begitu kan, itu nggak perlu juga. Maksudnya setelah dapat kambing hitam apa yang lu dapet? Sedih sih, sedihnya karena mungkin gue emang selamat, fisik gue selamat, sehat walafiat 100%. Mental gue cuy yang ditumbuk banget, gila. Gue
kehilangan saudara, udah gue anggap kakak gue sendiri kok. Gue kehilangan kakak gue sendiri, tapi dengan pedenya orang masih nyalain gue atau kayak ngata-ngatain. Lagian mereka tuh pantas, lagian makin gini. Enggak anjing, nggak pantas. Karena aduh, boleh duduk gimana sih gitu, boleh nggak sih? Karena berita yang semua yang diberita itu nggak benar Enggak. gitu. Nah di sini makanya gue bakal ngelurusin. Yang namanya kehilangan teman emang ada yang mau? Emang ada yang mau kehilangan sahabat lu sendiri? Gak ada. Di situ. Cuma setelah sorry gue potong. Cuma pas lagi lu beli tes urin itu lu negatif di situ atau positif? Gue negatif. Lu negatif. Semuanya bersih. Gue 4 kali tes urin karena nyokap gue nggak percaya. Karena gue ceritakan nyokap gue dan nyokap gue ngeliat kayak di media sosial nih gue dikata-katain ini kayak gimana. Yang selamat mendingan mati aja, dasar pemakai bla bla bla. Di situ gue sampai 4 kali tes urin karena nyokap gue juga bakal ngomong ke polisinya ini loh. Kayak mamah nggak mau kalau misalnya mamah udah ngebelain kamu ternyata kamu emang pemakai. Iya. Gue sampai sujud-sujud sama emak gue nggak pernah pakai kayak gituan. Gitu. Karena emang juga terbukti kan negatif hasilnya. Terus setelah kejadian itu apa yang lo alamin lah? Ini sih lebih kayak apa ya? Sanksi sosial dari masyarakat itu luar biasa. Kacau, parah, sakit. Sanksi sosialnya gini, jadi gue nggak tahu sih si temen gue yang ini punya sahabat kali ya waktu SMA atau kayak gimana. Jadi gue pernah jalan ke arah Prapdur, tiba-tiba gue disiram air di apa namanya di sampingin disiram. Dasar lu pembawa sial, gue sampai diludahin. Gara-gara lu temen gue kecelakaan, anjing lu segala macam. Gue mikir kayak di situ gue terima karena gue pun di situ benci sama diri gue sendiri. Gitu. Cuma kalau menurut gue sih kayak gitu nggak pantas sih, karena kecelakaan nggak ada yang tahu. Nah di situ, cuman gue kayak gue mikir mungkin dia masih shock juga yang namanya kehilangan. Jadi gue nggak bisa marah karena ya jujur gue sempet udah beber kayak orang gila. Sampai gue harus dibawa ke kampung buat tenangin diri gue dulu. Sempet sok parah tuh ya. Sok parah karena sedon-sedonnya gitu. Iya, karena media sosial juga bilang kayak gitu. Banyak DM gak jelas tiba-tiba. Pemakai, kak BO nggak? Segala macam. Kan kakak make kan habis dari bar. BO kali. Itu enggak anjing. Kayak gimana ya? Gimana kalau lu memposisiin lu jadi gue? Gitu. Gue kadang mikir kayak kok jahat banget sih mulutnya. Makanya di sini gue mau ngelarifikasi. Orang bilang gue dari bar, orang bilang gue pada mabuk, pada nyabuk, itu semuanya bohong. Atau itu semuanya kayak hoax doang. Biar ada kontroversi. Nggak ada anjing, itu jahat. Nggak ada yang namanya orang kehilangan itu bisa buat jadiin kontroversi. Itu nggak bagus cuy. Dan juga kadang orang-orang Indonesia gitu belum tahu dalamnya, maksudnya belum tahu aslinya gimana, belum tahu ceritanya kayak gimana, cuma udah menghakimi. Itu jelek ya. Kenapa nggak dicari tahu dulu baru lo menghakimi, misalkan begitu. Gue ngerasa bersalah banget sih gara-gara itu. Sebenarnya gue nggak bisa menampik ya gara-gara ini sih. Dari awalnya tuh gue bohong. Itu penyesalan gue sampai mati ya gara-gara gue bohong ke orang tua teman gue untuk kayak nginep di rumah aku kok. Padahal aslinya kan kayak main. Sebenarnya ya nggak akan ada yang nyangka sampai kayak gini juga sih. Dan keanehan dari temen gue ini gini man. Dia dari awal gue berangkat sampai gue mau balik tuh kulineran segala macam, dia selalu negesin, babe, aku mau pulang 3:30 aku harus udah ada di rumah. Sorry, mikir kegede. Oh dia minta pulang mulu? Iya dia minta pulang, tapi dia selalu negesin 3:30. Lah ini udah jam berapa? Ayo 3:30 pulang, 3:30 pulang. Dan kecelakaan gue itu jam 3:30. Cuma dari sebelum kejadian itu apa sesudah kejadian itu ada hal-hal gaib nggak yang lo alamin gitu? Kurang lebihnya sih ada ya. Sebenarnya ada karena di situ gimana ya? Jadi gue ini punya teman, bokapnya teman gue ini kayak bisa lah istilahnya. Pinter gitu. Ya dia cerita. Gue nggak pernah cerita dari awal gue ke Ancol sama dia, tapi dia ngejabarin sendiri. Oh dia udah tahu. Iya. Kayak sampai gue sampai ngomong, coba om cerita dari awal aku pergi sampai aku kecelakaan. Dia nge-compare kamu kesini jam segini, padahal gue nggak pernah cerita sama orang. Dia tahu sendiri. Gue langsung mikir kayak sempet sih ada gimana ya,
kayak nggak percaya. Alah setan beduk tuh tai. Dan kayak apaan sih, jadul banget, udah 2000 berapa, itu udah 2018, udah teknologi cuy. Tapi kayak apa sih, klinik banget ya kan gue mikirnya. Akhirnya dia ngomong gini, kamu mau ngeliat gak apa aja yang nempelin, dia bilang kayak gitu. Boleh, tapi dengan catatan mata batin kamu nggak bakal bisa ditutup lagi. Dia bilang kayak gitu. Karena gue mikir, anjing nih, kalau emang gue karena ketempelan segala macem, gue mau ngeliat dong siapa aja. Berarti lu sampai sekarang masih bisa ngeliat kayak gitu-gitu? Ya kurang lebih bisa. Oke. Ntar dilanjut itu. Oh, abis itu lu dibukain mata batin tuh sama temennya bokap lu itu? Iya. Gue dikasih tahu ya kan, gue gimana ya? Gue ngerasa anjir, sedih iya, seram iya. Jadi katanya ada yang ngikutin ke mobil gue. Nah, ngikutin ini satu keluarga. Itu dari mana dia ngikutinnya? Dari Ancol. Oh, itu dari Ancol. Iya, jadi mereka ini satu keluarga yang nempelin ya. Yang nempelin ini satu keluarga. Orang satu keluarga ini korban perampokan, dibuangnya ke laut. Nah, dia tuh mayatnya ditemuinya di daerah Ancol. Gue ngelihat semua bentuknya, Mat. Itu satu keluarga itu? Yes, itu anjing. Lu tau gak sih kalau pala dimartil gitu gimana? Pakai paku bumi gitu ya? Iya. Otaknya caur, kayak tempurungnya tuh gitu loh, ngerti nggak? Penyok. Lu ngeliat semua itu? Gue ngeliat. Terus ada juga bentuk anak kecil. Ininya udah mau putus. Ini udah kayak digeret pakai CR atau apa, gue nggak ngerti. Ini udah mau putus. Tangannya tuh juga udah mau putus, kayak tinggal dikit lagi, ngerti nggak lu? Terus gue yang paling sedihnya kayak ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu ini kayak lagi netein anak. Mulutnya nih dari sini ke sini. Tapi sambil nangis. Oh, gitu-gitu. Gini-gini tuh rambutnya udah separuh botak. Ibu-ibu. Yes. Dan di situ mereka ngikutin gue dari Ancol. Mereka itu percaya jadi ini mereka ini korban perampokan dari daerah Merak. Dari Merak yang dibuang ke Ancol kan? Iya, yang mayatnya dibuang ke laut, ketemunya di Ancol. Yang gokilnya, yang gilanya, kereta yang nabrak gue itu kereta barang jurusan Merak. Kayak maksudnya kayak dia tuh mau ngebawa lu juga ke Merak gitu deh kasarnya. Mungkin nggak ada yang tahu. Cuman mereka aja. Lebih kayak nebeng anjir. Kayak nebeng. Iya. Gue di situ langsung kayak anjing, gue shock banget di situ. Tapi di situ bukannya ketenangan yang gue dapat, gue malah makin kayak parno. Wih, kacau, parah anjing. Kayak hidup gue berubah 100%. Kayak gue jadi lebih peka, gue bisa ngeliat segala macem. Tapi ya itu pengalaman hidup gue sih. Kalau orang bilang itu sentilan dari Tuhan, enggak, itu selengkatan anjing. Itu udah selengkatan dari Tuhan, gue harus sadar. Bukan sentilan lagi. Udah bukan sentilan lagi, anjir. Itu udah pengalaman luar biasa sih, sampai mati juga gue gak bakal lupa. Bahkan kayak jamnya gue pergi sama mereka, tanggalnya gue pergi sama mereka tuh, itu bakal tetap gue inget. Tapi dari kejadian itu, gue ngerasa doa itu luar biasa ngelindungin, luar biasa manjur. Jadi engkong gue selalu ngomong, kalau kemana-mana itu doa, lelah, dia bilang kayak gitu. Dan dari awal gue berangkat sampai gue mau arah pulang pun emang ya gue selingin, walaupun cuma bismillah dalam hati lah ya kan, segala macam selingin kayak gitu. Dan gue ngerasa ya Allah makasih banget masih bisa tolongin. Itu pentingnya doa sebelum keluar ya. Iya, untuk siapapun elu yang nonton gue, mau agama lu apapun, doa untuk keselamatan diri lu itu penting. Jadi jangan pernah lupa untuk doa, dan jangan pernah lupa sama Tuhan. Itu hal-hal yang sepele mungkin. Iya, mungkin lu bilang ya elah bismillah doang juga bisa. Tapi enggak cuy, bismillah dalam hati lu kalau itu tulus, itu tuh luar biasa. Manjur anjir. Dan gue ngerasa gini, Mat, kayak kesalahan gue ini selain gue bohong sama keluarga teman gue bohong sama mak gue. Bohong sama mak lu gimana nih maksudnya? Gue izin, mah mau pergi minta duit ya kan, mau minjem mobil juga kan, gak dikasih tuh. Terus gue minta duit, akhirnya dikasih sama mak gue bilang gue mau ke Bandung. Oh itu sebelum berangkat? Iya, sebelum berangkat. Iya. Akhirnya nyokap gue ngomong,
gue dikasih duit, nyokap gue bilang awas ya Lela macem-macem main sama cowok biar Allah denger nih. Kalau misalnya lu main sama cowok celaka, lu celaka-celakanya. Jadi gue langsung notice tuh, anjir omongan emak gue. Di situ gue langsung sujud sama nyokap gue. Setelah kejadian itu. Iya, gue minta ampun, gue bohong segala macam, gue minta ampun. Nangis cuy, kayak aduh. Untuk lu yang kurang ajar sama nyokap lu, mumpung nyokap lu masih ada, lu minta maaf deh. Benar, omongan orang tua tuh emang ajaib. Tapi jangan pernah sepelein gitu ya. Ya begitu. Jangan deh. Sayangin emak lu masih ada cuy. Respon keluarga lu setelah kejadian itu gimana lah? Ya shock, tapi mereka coba untuk nenangin gue dengan cara nggak pernah mau ngebahas kejadian kayak gitu lagi. Kayak ya udahlah, semuanya udah berlalu, jangan ada yang ngebahas itu lagi. Kayak lu setelah kejadian itu benar-benar nggak ada luka pun sedikit pun gitu? Gue nggak ngerasain apapun. Luka pun juga nggak ada, luka dalam gitu nggak ada? Nggak ada. Tapi di media sosialnya kan gue dibilang kritis. Iya. Di media sosial. Sampai banyak temen-temen SMP gue rame ke rumah, nangis-nangis, manggil-manggil nama gue buka pintu pingsan. Pingsan sumpah demi Allah, pingsan. Karena mereka taunya kan dari info itu tuh 2018 masih zaman-zamannya ada BB broadcast gitu loh. Dapat broadcastan gue meninggal, gue kritis. Akhirnya pada ke rumah gue kan. Segala macam. Anak-anak tuh mikirnya gue meninggal. Pas gue buka pintu, Hela, astagfirullahaladzim. Masih ada gitu. Iya kayak lalu ini enggak, alhamdulillah gue selamat segala macam, gue nggak ada lukanya segala macam gitu. Setelah kejadian itu ada nggak sih lah hal-hal yang mungkin terjadi gitu di lu? Nggak dibilang, gue nggak ngerti sih apakah ini sugesti. Jadi emang yang benar-benar almarhum sahabatku ini bener-bener kayak bestie banget lah sama gue, bener-bener gini banget. Sampai setiap hari kan dia emang cabutnya ke rumah gue. Dia tahu kalau misalnya sekitar jam 9 jam 10-an itu bokap gue tuh pasti ada di tempat gawenya kan, yang nggak jauh dari rumah. Dia biasanya emang selalu nyamperin gue sekitar jam 9-an. Di situ 1 minggu full gue ngerasa kayak dia masih ada. Kayak tiba-tiba gue kebangun jam 9 nih, gue lari. Nyamperin dia. Gue lari ke jendela. Wah, masuk aja. Gue sampai kayak udah disangka gila, tau gak lu? Itu selama seminggu kayak gitu tuh, kayak wah masuk aja, wah pintu nggak dikunci, gue selalu kayak gitu. Oh, lu sampai separah itu tuh? Iya. Wah masuk aja, wah. Sampai bokap gue, dan selama jadi kan 3 hari tuh akhirnya kan mungkin kayak adik gue denger gue kayak gitu aneh cerita. Akhirnya bokap gue nggak kerja tuh, dia selalu kayak udah Lela, udah nggak ada, udah ikhlasin gitu. Ngerti kan kayak? Iya. Buat nendangin lu. Apaan sih papa? Udah sono kerja. Ntar juga bentar lagi papa datang. Gue sempet sih dimimpiin. Ya, dia yang gue sedihnya, gue ngerasa bersalah banget sih sampai detik ini. Karena dia datang di mimpi gue itu bukan keadaan yang baik, Mat. Gitu. Mana baik dalam arti tubuhnya apa gimana? Kayak ya visual yang gue liatnya. Gitu. Kayak dia selalu ngingetin sih, lebih kayak mengingatkan. Lah, dia datang mimpi gue. Lah, kalau lu sayang sama gue, makam gue terus. Gini. Lu lihat gue kayak gini. Dari 70 kesalahan yang setiap hari kita buat. Gue nggak ngerti sih angka 70 atau 7 itu maksudnya apa. Cuman pas gue searching, 7 itu menggambarkan 7 keburukan manusia, 7 dosa manusia, kayak males, pembohong, pembunuh, terus ya penipu segala macem. Itu tuh ada 7. Jadi gue mikir kayak, oh dia ngingetin, dia mengingatkan gue selalu untuk jangan kayak gitu lagi deh. Ngulangin yang sebelum-sebelumnya sama sering tengokin gue dong gitu. Iya kasarnya kayak gitu. Pengen gue pengen banget ya gue, tapi kadang gue mau ke makam teman gue ini, gue malu. Karena gue belum kayak apa yang dia mau gitu loh mungkin. Gue masih kayak gini anjir. Pengen banget. Dan gue gak akan pernah lupa sama mereka pada, karena mereka tuh orang-orang yang baik. Di hidup gue mereka orang-orang yang baik gitu. Cuma kecelakaan juga musibah kan nggak ada yang tahu kapan datangnya segala macam ya.
nggak ada yang mau juga kecelakaan. Berarti segala pemberitaan yang diberita juga banyak yang meleset juga di sini kan juga udah dilurusin, misal kayak sebelum kecelakaan korban dari bar itu hoax ya lah, itu hoax. Terus kata korban segala pemakai sabu itu hoax juga. Sudah ada nyatanya dia tes urin, teman gue ini tes urin segala macam itu benar-benar hoax beritanya ya. Iya. Nah, temen gue juga katanya kritis segala macam ya, itu juga hoax. Nah satu lagi sama yang katanya temen gue katanya dia lompat itu juga hoax juga ya lah. Hoax. Karena logikanya gini, ketika mobil mati itu juga pintu kan Kekunci. kunci otomatis. Apalagi gue di belakang. Hmm. Gue kan duduknya paling belakang. Paling belakang. Dan wallahualam ya, mukjizatnya di mobil itu satu-satunya bangku yang gak rusak ya bangku yang gue dudukin. Bangku lu doang? Iya. Semua bangku kayak udah keangkat-angkat deh, dan bangku gue doang. Ya, secara logika tuh kalau andaikan itu lu juga pasti ada luka kan. Iya. Situ. Setelah kejadian itu apa hikmah yang lu ambil? Yang mungkin bisa dibagi-bagi juga ke teman-teman kita di sini. Yang gue ambil, jangan pernah bohong, jangan pernah nyepelein doa sebelum lu berangkat kemanapun, dan restu orang tua itu paling penting sih cuy. Mungkin bisa diterapin sama teman-teman kita juga semuanya. Kalau nyokap bokap lu bilang enggak, udah nurut aja. Nurut. Sumpah itu aja sih. Sama jangan pernah lupa sama Tuhan. Mati lu, keselamatan lu, sakit lu, semua dari yang atas yang ngatur. Segitu aja ya lah ya. Oke, masih banyak lah udah datang kemari. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau nggak suka ya di unsubscribe juga nggak apa-apa ya lah ya. Gitu, nggak ada paksaan di sini mah. Pokoknya kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga.